Speakernya di mute ya, Bu? Iya. Speaker di mute. Ya. Sore. Kayak Itu buka. Ya. gini. Yang belum Pak Jos yang belum nongol. Nongol. Bukaya jangan di-mute, Bukaya. Iya. Di mute sama host ini semuanya. Ini udah lonceng ini. Yang pimpin doa Ratu Surga dibuka mic-nya. Bukaya. Itu kayaknya Bukaya udah doa tuh dia tuh. Jeffrey, kamu bukain mic-nya Bukaya. Udah, saya udah pencet. Dia masih mute. Bukaya mute sendiri itu. Iya, Bukaya nggak ngerti tuh. Bukaya pencet kiri. Di telepon kan di telepon. Atas. Nggak denger tuh, Yang. Nggak denger sih. Jeffrey, si Tante Ega punya dibuka. Ya. Mode-nya. Ya, oke. Nah, Ibu Kaya udah bisa ngomong sekarang. Udah ya, ngomong ya. Udah dibuka. Selamat sore Romo Luki, Romo Sil, dan semua saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur karena sore ini kita bisa bertemu dalam temu pastoral melalui virtual. Sebelum mengikuti ibadat ini, kita minta tolong saudari Inge untuk membuka doa malaikat Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga bersukacitalah. Haleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung. Haleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya. Haleluya. Doakanlah kami pada Allah. Haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria. Haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Terima kasih. Mari Romo. Mari kita mulai Ibu Bapak, saudari-saudara, ibadat sore ini dengan nyanyian pembuka. Dipimpin oleh Bu Dama sama Pak Rudito. Oke. Bu Dama. Pak Rudito belum connect audio dia. Belum connect audio. Yang di mute ya. Nah, mari Pak. Pastor Sinta. Bisa keluar ya. Ada sini. Enggak maksudnya dia kesel, nggak bisa pakai. Pak Rudito suruh nyanyi kok. Mungkin lagu. Ya, mari kita nyanyi sama-sama ya. Saya pimpin, Ibu Bapak ngikutin ya. Tuhan Allah Gembala, ku tak kekurangan, dibimbingnya kerumputan
air yang kedua, dan disegarkan jiwaku, dituntun olehnya, meniti jalan yang benar di dalam namanya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasih Tuhan, juga Romonong, selamat sore, shalom. Selamat sore. Ibu bapak, saudara-saudari semua, lama kita tidak berjumpa, kangen sekali ya, sudah hampir 3 bulan gereja tidak ada umat Allah, tidak ada kolekte juga ya. Ibu bapak, saudara-saudari, saya pengen tanya pada sehat-sehat, kalau sehat tangannya lambain, kalau sehat, semua sehat. Puji Tuhan, haleluya, sehat semua ya. Luar biasa. Semua sehat. Ibu Yani sehat semua? Sehat? Bu Yani Yosef, oh sehat, puji Tuhan. Tinggal di Saudara-saudari, ya, di awal ibadat kita sore hari ini, saya mau tanya dulu. Wah, ini Romonong nih kelihatannya masih ada di Eropa. Dia tidak bisa pulang, gambarnya bagus sekali ya, masih ada di belakangnya. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasih Tuhan, saya mau tanya, siapa yang udah bosen di rumah? Angkat tangan yang udah bosen di rumah. Wah, ada Bu Ina bosen, Pak Inti bosen, Pak Abed bosen. Pak Dwi nggak bosen ya? Ibu Meti yang Bapak bosen ya? Wah, karena ada sebelahnya bilang nggak bosen ya. Saudari-saudaraku, sore hari ini kita ingin mengobati rindu kita. Walaupun hari ini masih hari raya Lebaran, tapi tidak menyurutkan kerinduan kita untuk bersekutu di dalam nama Tuhan. Udah pada makan ketupat Lebaran? Udah mau. Yang udah angkat tangan, udah makan ketupat? Oh, nggak dikirim ya kemari ya? Ketupat itu kan dari kata ngaku lepat, artinya mengakui kesalahan. Maka di awal ibadat kita, mari kita datang menghadap Tuhan, kita mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Rahim, Allah yang berbelas kasih mengasihani kita, mengampuni dosa dan salah kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Kita bawa doa-doa, ujub-ujub, intensi kita dalam ibadat sore hari ini. Ya Allah yang Maha Murah, kami mengucap syukur. Kami boleh bersekutu sebagai satu kawanan umat-Mu. Secara khusus umat-Mu di lingkungan Santo Thomas Aquinas.
Semoga Tuhan persekutuan kami berkenan di hadapan-Mu. Sebagaimana firman-Mu di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Biarlah kami rasakan kehadiran-Mu yang menyapa kami pribadi-pribadi. Mengaruniakan kepada kami kesegaran di dalam iman. Agar supaya kami tiada henti boleh menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia. Karuniakanlah damai sejahtera-Mu bagi kami, bagi keluarga-keluarga kami. Dan biarlah dengan damai sejahtera itu, kami semua boleh membuka tangan kami, menjadi berkat dan mengulurkan berkat bagi banyak orang, demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya Yesus berkata, bahwa akan tiba saatnya ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, lihat sekarang engkau berkata-kata terus terang dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Shalom semua. Halo. Wah, senang sekali ya ngelihat wajah-wajah bahagia. Saya senang ngelihat ibu bapak, saudara-saudari duduk berdampingan bersama. Sepertinya di masa PSBB walaupun jarang keluar-keluar, namun rumahnya lebih tampak rapi ya sekarang ya. Kayaknya kelihatannya rumahnya lebih tampak rapi ini ya. Ibu Inge rumah rapi ya Ibu ya. Ibu Inge apa yang dipersatukan oleh Allah diceraikan oleh Zoom hari ini ya. Enak sendiri-sendiri, Mo. Oh, enak sendiri-sendiri ya. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, biasa dalam sebuah seminar atau dalam pertemuan-pertemuan jemaat lah, kalau lagi misalkan pendalaman iman, pertemuan kitab suci, bulan kitab suci nasional, entah di sekolah atau di kuliah, biasa ada pertanyaan begini dari yang pembicara atau gurunya. Ada pertanyaan semua? Tidak ada. Sudah jelas semua? Sudah. Ya.
Mengerti, mengerti. Wah, hebat sekali ya. Semua kalau dijawab mengerti, mengerti. Sudah jelas, jelas. Ada pertanyaan, tidak ada. Artinya apa? Ngerti, jelas, dan tidak lagi bertanya. Namun, saudara-saudari, saya jadi teringat waktu saya kuliah, ada teman saya ini hobinya adalah jawab pertanyaan dosen. Apapun pertanyaannya, dia selalu angkat tangan dan jawab. Tapi jawabannya itu adalah jawaban asbun. Asal bunyi saja, asal jawab saja, atau ABS, asal Bapak senang saja. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya kira firman Tuhan hari ini terkesan apa yang dikatakan oleh para murid tadi terkesan asbun. Kenapa saya katakan terkesan asbun? Tadi para murid mengatakan begini, lihat sekarang engkau berkata-kata terus terang dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu ya sekali lagi, bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Nggak mau tanya, ya kan? Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Percaya, ya. Udah tahu, nggak mau tanya, dan percaya. Lantas pertanyaan saya, ini firman Tuhan, amanat agung Tuhan ini, amanat perpisahan, amanat paripurna Tuhan ini disampaikan sebagai bagian yang paling akhir. Karena besok bacaannya udah tentang Yesus yang berdoa kepada para muridnya. Nah, saudari-saudara, mereka bilang tahu, mereka bilang percaya, mereka nggak ada lagi pertanyaan. Kenapa tampil? Pertama, Petrus yang menyangkal. Kenapa mereka tercerai-berai di Taman Getsemani ketika Yesus ditangkap? Mengapa mereka tidak menemani dan mendampingi perjalanan salib Tuhan? Bahkan ketika Yesus wafat, mereka semua bersedih hati, bersusah hati. Bahkan ada yang pulang kampung ke Emmaus. Kenapa tampil Thomas yang ragu-ragu dan tidak percaya? Dan mengapa juga tampil yang namanya Yudas Iskariot yang mengkhianati? Kalau ditanya, tahu, percaya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Apakah ini yang disebut tahu, percaya kepada Tuhan? Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, buat saya firman hari ini menarik sekali. Karena Yesus kembali bertanya kepada para murid begini, di dalam ayat 31. Percayakah kamu sekarang? Yesus bertanya lagi kepada para murid. Dan para murid dikatakan di dalam firman Tuhan hari ini mereka diam, tidak ada yang menjawab. Percayakah kamu sekarang? Saudari-saudara, menjadi murid Tuhan penuh dengan resiko ke depannya. Resiko ke depan sebagai murid Tuhan macam-macam. Ya, macam-macam. Dihadapkan dengan Taman Getsemani. Dihadapkan dengan Bukit Golgota. Dan dihadapkan juga dengan perutusan Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita. Penuh dengan resiko sebagai murid Tuhan. Kita mau memilih menjadi murid Tuhan yang macam apa? Mau menjadi murid Tuhan yang hanya sekedar asbun? Mau menjadi murid Tuhan yang hanya sekedar beriman ikut-ikutan? Datang ke gereja hanya napas nikmat saja. Napas nikmat itu saat Natal, Paskah, nikah, dan mati. Itu doang datang ke gereja cuma 4 kali. Sisanya nggak ada. Ya. Atau kita mau sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan yang mau mengambil segala resiko. Apapun yang kita hadapi, kita tetap setia bersama dengan Tuhan. Saudari-saudaraku, di masa pandemi ini kita diajak untuk semakin melihat diri kita. Ya. Ada umat Allah yang mengatakan kepada saya, Romo, saya ketika lagi pandemi PSBB ini dari pagi semua saya ikutin. Pagi, misa pagi di Bandung, di Samadi, segala macam. Ya. Lalu ada acara komunitas-komunitas yang saya ikut, Romo. Wah. Jam 6 sore ikut lagi novena Roh Kudus. Jam 8 Rosario Laudato Si. Waduh, luar biasa. Bahkan katanya di hari Minggu dia bisa misa 3 kali. Bisa misa 3 kali di hari Minggu. Saking rindunya.
rindu untuk menerima dan menyambut komuni suci. Ibu bapak pada rindu apa kagak nih? Atau udah cukup komuni spiritual aja? Ya. Yang rindu angkat tangan, yang rindu. Sudah tidak pada rindu kah? Oh, masih pada rindu. Tuhan Allah, lihat tangan-tangan yang terangkat ini, mereka rindu Tuhan, ya. Tolong kirimkan Gojek kah supaya dikirim komunis. Tidak ada ya, tidak ada. Ibu bapak, saudara-saudari, semoga kerinduan kita terus menggelora untuk merindukan Tuhan. Tapi bukan sekedar rindu. Orang yang jatuh cinta, saya yakin dan percaya ketika ibu bapak dulu lagi jatuh cinta, falling in love, ya kan, nggak bisa ketemu, rindu, segala upaya pasti dibuat. Zaman dulu surat-suratan, SMS-an, kalau sekarang bisa WhatsApp-an atau video call-an. Rindunya ada usaha untuk mengungkapkan rindu itu. Jangan sampai bilang rindu, tetapi kalau misa online, udah online, padahal enak, tinggal di rumah duduk, nyalain TV doang, tapi tidak mau. Misa live streaming di San Mare mulai jam 9, baru setel jam 10. Ya ampun Tuhan, udah misa enak di rumah, masih pakai sarung, dasteran, ya elah, roll rambut belum dilepas. Saudari-saudara yang dikasih Tuhan, mari kerinduan Tuhan kita ungkapkan dengan perbuatan nyata. Ada usaha untuk menggapai, menjawab kerinduan itu. Melalui apa? Melalui senantiasa doa-doa kita. Menjalin relasi yang hangat, yang akrab dengan Tuhan. Dan jangan takut sebagai pengikut-pengikut Tuhan, manakala ada risiko yang harus kita alami, yang harus kita hadapi di depan. Semoga kita senantiasa menjadi murid Tuhan yang setia. Amin. Amin. Kita hening sejenak. Kita lanjutkan dengan doa umat. Nanti silakan petugas untuk berdoa umat. Ya Bapak yang kudus, kami bersyukur sore hari ini bersama-sama dengan umat-Mu di lingkungan Santo Thomas Aquinas, kami boleh bersekutu di dalam nama Tuhan. Walaupun saat ini di masa sulit, di masa pandemi, namun kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebab Engkau adalah Allah yang setia. Maka dengarkanlah doa-doa yang kami sampaikan kepadamu sore hari ini. Bapa yang Maha Rahim, terima kasih telah memberi kami, umat lingkungan Santo Thomas Aquinas, kesempatan untuk beribadah di tengah pandemi virus corona ini. Semoga Roh Kudus-Mu Kau curahkan kepada kami, agar kami dapat selalu berjalan sesuai dengan firman-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa, kami juga memohon agar Kau kuatkan kami melalui pandemi corona ini, sehingga kecemasan dan kekhawatiran kami berubah menjadi pengharapan dan makin menguatkan iman kami terhadap-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa, semoga melalui pandemi ini dapat mengubah pola hidup kami untuk menjadi lebih dekat dengan-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa agar pemimpin dan para perjuang kemanusiaan Kau beri ketuntunan melalui Roh Kudus agar dapat mengatasi masalah pandemi ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa, lindungilah mereka yang saat ini berjuang untuk mengatasi pandemi ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapak yang kudus, kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga kami. Jaga dan lindungi selalu kami sekeluarga. Semoga karunia rahmat kesehatan, damai sejahtera,
Rezeki yang cukup Tuhan anugerahkan di tengah-tengah keluarga-keluarga kami. Juga kami mohon penyertaan dan bimbingan-Mu untuk anak-anak dimanapun mereka berada. Semoga anak-anak kami senantiasa berada di dalam perlindungan kasih Tuhan, di dalam jalan Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak, dalam keheningan ini kita sampaikan doa-doa kita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Engkau mengenal kami pribadi-pribadi. Sudilah kiranya Engkau mendengarkan doa-doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bersama-sama menyatukan doa-doa kita dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ibu Maria, Bunda pengantara segala doa, sore hari ini kami bersama dengan umat di lingkungan Santo Thomas Aquino, kami ingin mengucapkan salam kepadamu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, keluarga-keluarga kita, mereka yang kita doakan senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku, ibadat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Mari kita nyanyikan nyanyian penutup. Salam bagimu, Maria, Putri yang penuh berkat, dimuliakan di surga, bagaikan malaikat. Terima kasih Bapak Rudito, Bu Dama untuk lagunya. Kita kembalikan ke Ibu Florentia Kaya. Ini Romo ada pertanyaan nih ya Mo. Pak Dwi, monggo Pak Dwi. Ya, selamat malam Romo dan Bapak Ibu semua. Kita ada pertanyaan nih Romo yang sudah kita summary-kan nih Romo. Nah, bisa dilihat di PPT yang sudah kami summary-kan Romo. Jadi selama musim corona ini selain kegelisahan dari segi kesehatan, ekonomi, dan sosial, kita juga gelisah secara spiritual. Terutama dengan perubahan-perubahan yang diadakan sekarang-sekarang ini, Romo. Pertama, kami ingin tahu kapan Gereja Katolik mulai melakukan tradisi komuni spiritual ini. Kemudian, apakah ada perbedaan manfaat antara menerima komuni batin dengan menerima komuni sakramental? Mungkin itu dulu, Romo, bisa dijelaskan dulu. Iya, Ibu Bapak, saudari-saudara, pasti kita merindukan suara yang berat tapi sungguh mendalam ke hati, nancep gitu ya bahasanya.
Mari kita sambut Buri Marantika. Wah, Romono silakan jawab. Coba itu Jeffrey dibuka dulu mic-nya Romonong itu. Berubah kameranya. Jeffrey. Mic-nya Romo. Ya. Ya. Oke Romo. Oh, sebentar, dia ada orang ambil sendiri. Ini tapi ngomong-ngomong Romo di Eropa kah? Iya, di Eropa kita. San Francisco. Waduh. Mantap. Iya, iya. Di Amerika itu. Amerika sebenarnya, San Francisco. Di San Francisco. Bridge. Golden Bridge. San Francisco. Macam-macam. Francisco. Oh, Golden Bridge. Oh, mau rindu ke sana? Iya, sejak kapan ya rindu-rindu ini? Inti itu. Hah? Pertanyaannya kan kapan gereja memulai dengan kebiasaan komuni spiritual, begitu? Iya, pertama itu Romo. Ya, kapan ya? Beda manfaat, Pak. Beda manfaat tadi. Pak Dwi. Apa? Ya, kemudian yang kedua perbedaan manfaat antara komuni batin dan komuni sakramental. Romo jawab bedanya komuni batin, komuni sakramental dengan komuni sakramental. Nanti gitu. saya yang jawab kapan. Kapan? Gampang lah ya. Iya. Nah, bedanya ya, komuni batin atau komuni spiritual, komuni rindu-rindu dengan komuni sakramental yang nyata, yang aktual, ya kan? Jadi waktu misa live streaming itu, kalian kan menyambut atau menerima komuni spiritual. Tidak aktual, tidak sungguhan gitu. Hanya rindu. Seolah-olah kalian menyambut Yesus Ekaristi itu. Sedangkan komuni aktual, sakramental, itu nyata-nyata ikut hadir di dalam misa kudus, fisikmu hadir, dan menyambut komuni kudus secara nyata. Yang sekarang kalian rindu, maunya menyambut yang nyata itu. Sekarang seolah-olah. Jadi rindu tambah rindu. Ya kan? Ada manfaatnya juga sih. Tambah lama rindu, nanti lebih hangat, lebih intim, lebih sungguh-sungguh. Waktu bertemu, menyambut Yesus secara nyata, wah luar biasa pengalaman batin tuh. Ada yang nangis mungkin, kita akan lihat aja. Waktu Anda akan mulai menyambut Yesus secara nyata dalam sakramen Ekaristi Kudus, itu perubahan diri Anda akan sangat jelas. Bahwa Anda benar-benar sangat rindu akhirnya. Gitu. Dan akhirnya itu nanti, akhirnya yang benaran, yaitu surga itu. Sekarang baru dari terhalang dan horden kata Paulus, tapi nanti kalau tirai ini dibuka, dari muka ke muka bertemu langsung dengan Yesus itu. Kapan? Yaitu perjamuan Kudus di surga. Jadi kita ini juga rindu secara sakramen, sekarang membantu kita juga rindu untuk nanti menyambut, bertemu dengan Yesus secara dari muka ke muka, yaitu kelak di surga dalam perjamuan kudus. Ya siap saja dalam perjalanan hidup. Pada satu saat mati baik disambut oleh para malaikat, orang kudus, Bunda Maria, yang senang hati kita bertemu Yesus di surga abadi. Begitu, kalau kapannya Romo Luki menjelaskan. Ya, kapan kita mulai komuni spiritual saat ada pandemi corona? Sederhana. Ibu Bapak, saudari-saudara, praktek komuni batin yang namanya komuni spiritual, saya kira itu terjadi
di abad-abad pertengahan. Karena doa bisa diteliti dari doa yang ditulis oleh Alfonsius Maria de Ligori yang menulis doa komuni spiritual itu. Alfonsius Maria de Ligori itu kan hidup di abad 17, tahun 1696 ya. Jadi di abad 17 itu saya kira praktek komuni spiritual di mana di abad pertengahan banyak peperangan, tidak bisa beribadah ke gereja, praktek gereja abad-abad kegelapan seperti itu ya, dalam kubu gereja, perang salib dan lain-lain. Perang salib abad 12, abad 11, abad 12 ya. Saudari-saudara, itulah yang memunculkan yang namanya komuni kerinduan atau komuni spiritual saya kira. Dan praktek doa itu ada, doa yang kita doakan selama ini adalah doa yang ditulis oleh Alfonsius Maria de Ligori. Ya, Alfonsius Maria de Ligori, dia adalah rasul yang banyak menyebarkan tentang, kalau kita sering novena 3 kali Salam Maria, ya, dia adalah rasul yang banyak menyebarkan tentang devosi Bunda Maria. Itu sekitar abad 17. Jadi kapannya, persisnya kapan ya sekitar abad-abad itu. Namun saya kira komuni spiritual senantiasa dijalankan semenjak dari pertama-tama kalau kita sebut itu sebagai komuni kerinduan ya, ketika orang tidak bisa mengikuti perayaan Ekaristi, maka mereka akhirnya mengadakan yang namanya doa komuni spiritual, namun doanya sendiri baru ada pada abad 17. Begitu saya kira. Ya Romo, terima kasih. Romo, terus kalau kita lanjutkan Romo tentang perubahan dari komuni sakramental ke komuni spiritual ini. Siapa yang berhak Romo untuk mengubah itu? Apakah uskup ataukah harus paus atau gimana Romo? Yang namanya komuni sakramental tidak pernah bisa berubah, Pak. Kita senantiasa merindukan yang namanya sakramen komuni yang aktual itu yang kita sambut, tubuh Tuhan, kehadirannya yang nyata dalam rupa sederhana. Kalau Romo Nong selalu bilang sebelum berkat kemarin itu dia bilang Allah yang tersamar, Allah yang hadir di dalam komuni. Itu tidak tergantikan ya. Adanya yang saat ini yang kita lakukan, praktek yang saat ini kita buat adalah untuk mengobati kerinduan kita di tengah pandemi. Kita tidak bisa untuk merayakan Ekaristi dan menyambut komuni yang aktual, komuni yang sakramental, maka diadakanlah komuni batin atau komuni spiritual. Jadi tidak tergantikan. Siapa yang berwenang untuk mengatakan gereja saat ini menutup dulu, kita adakan komuni secara spiritual karena tidak bisa. Otoritas wilayah yang berwenang. Otoritas wilayah yang berwenang kalau di tempat kita adalah Bapak Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal. Nah, gitu. Ya, Romo, jelas Romo. Sekarang kalau soal sakramen tobat Romo, apakah selama pandemik ini kita masih dapat datang ke pastoran untuk menerima sakramen tobat atau untuk berkonsultasi begitu, Romo? Silakan Romo Nong. Ada yang mau konsultasi atau ada yang mau tobat? Tobat ya tobat. Kita kan masih ada di dalam masa itu halangan ini. Ya, kan kita ada dalam satu peraturan dari pemerintah masih tertutup, belum boleh ke gereja, ke pasar, kemana-mana kan. Jadi walaupun kita mau mengaku dosa, tapi juga tidak mengaku dosa secara apalagi kirim-kiriman berita begitu. Oh ini dosa saya mau diampuni, ya saya tidak bisa datang. Wah, nggak bisa begitu juga. Jadi Bapak belum bisa datang mengaku dosa secara pribadi, ya kan? Pribadi belum bisa. Ini sakramen belum bisa karena ada halangan, ada portal besar itu dari pemerintah. Jadi kalau portal ini sudah diangkat, sudah dibebaskan, nah mari
kita bisa menerima sakramen tobat secara pribadi, sakramen ekaristi secara real. Gitu. Jadi kita masih ada halangan itu, jadi mau apa ya? Nggak bisa melalui kayak video call begini ya? Oh, tidak bisa. Iya, sakramen kan harus pribadi ya. Kalau kayak gitu nanti jadi rekan berdosa, Romo. Jadi sama-sama berdosa. Iya. Aku dosa video call. Iya. Harus sudah jelas ya. Iya. Jadi nggak bisa datang ke pastoran secara pribadi, Romo ya. Belum bisa. Kalau Ya? portal belum diangkatnya belum bisa kan? Sederhananya kalau datang ya sampai di depan ini security kita, oh tutup, belum bisa masuk karena ada larangan. Ya sudah kita mundur pulang. Tapi ini kan secara nasional kita. Sekarang secara nasional. Terus apakah ada ritual penggantinya, Romo? Seperti itu. Kalau baca doa tobatnya mengaku secara pribadi di rumah. Ya kan? Iya. Mohon belas kasihan Tuhan, mohon pengampunan. Ya. Mengingat, oh doa kalau di gereja ada doa tobatnya begini. Ya Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Ya. Teruskan kebiasaan itu. Malam mau tidur, doa tobat saat pribadi atau bersama anggota keluarga lain. Ya. Kalau kita lanjutkan, Romo ya, ke sakramen peminyakan. Sama. Apakah sama juga, Romo? Sama. Sama ya. Iya. Ini Romonong ini jubirnya COVID-19, Ibu Bapak, Saudara-saudari. Jadi dia harus sesuai dengan protokol yang berlaku ya. Iya. Kalau tidak tegas ya Romo ya. Aduh, Iya. ini Indonesia terserah akhirnya ya kan. Terserah Iya. Indonesia ini gitu Romo ya. Ya. Mengingat usianya Romo Losil, Mo. Bukan. Tapi itu entah tua atau muda sama. Ya. Ini bukan urut kacang ya. Wow. Ya. Kalau memang tidak jaga kesehatan, tidak jaga ikut aturan main dari pemerintah sekarang, dia muda, dia bisa duluan pergi. Oh, saya jangan duluan lah Romo. Ya janganlah, kita masih sangat membutuhkan yang muda ini. Ya kan? Ya sayang kan kalau kita mulai longgar-longgar. Wah, ini sayang nyawa. Ya. Romo dilanjutkan ya. Kalau kita nggak bisa menerima sakramen ekaristi, kemudian kita juga tidak bisa menerima sakramen tobat, semua kita sakramen. tidak bisa juga menerima sakramen peminyakan, itu konsekuensi keselamatan kita gimana itu, Romo? Waduh, itu hanya Allah Bapa yang tahu Bapak. Ya, kebetulan orang penjahat yang di sebelah Yesus yang bertobat terakhir aja tiba-tiba dia dapat Firdaus ya kan. Para murid yang ngikutin Yesus belum tentu kalau hidupnya akhirnya seperti Yudas Iskariot udah ngikutin Yesus 3 tahun tapi dia malah ngejual Yesus ya kan. Ada penjahat yang di saat-saat terakhir, ingatlah aku saat engkau masuk Firdaus. Wah, Yesus langsung bilang, pada hari ini juga kamu ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi itu hak prerogatif Tuhan Allah saya kira. Kami nggak tahu soal keselamatan Ibu Bapak. Saya aja nggak tahu. Iya. Saudari-saudara, saya kira di masa pandemi ini, seperti yang Bapak Presiden katakan ya, pada akhirnya kita kan diajak untuk berdamai dengan corona. Berdamai dengan corona itu artinya bukan abai, bukan juga menyerah. Tapi yang tadi Bapak Dwi sampaikan, ada sebuah gaya hidup baru, new normal.
gaya hidup yang baru dengan mengindahkan protokol-protokol yang berlaku. Cuci tangan, pakai masker, social distancing. Itu new normal yang harus kita buat. Saya kira nanti pada saat gereja udah terbuka pun gitu ya, tentu tidak bisa lagi seperti yang biasa mungkin ya. Kalau ketemu dulu ya, kalau ketemu cipika-cipiki gitu kan, sekarang kan pakai masker, ada pembatasnya. Pasti ada new normal, mungkin juga salam damai tidak ada, apapun yang dapat menjadi sarana untuk menularkan, ya pasti akan dicegah. Lalu kita juga akan mengadakan yang paling penting kan dari new normal ini adalah menjalankan protokol kesehatan dengan social distancing dan physical distancing. Saya kira itu maknanya berdamai dengan corona, tidak membuat kita abai akan yang lain. Begitu ya. Ya. Jadi nanti jumlah umat yang ikut misa mungkin dibatasin, Romo ya. Ya, kita belum tahu, nanti kita lihat pokoknya. Ntar kalau saya jawab berarti saya udah tahu. Ntar saya kayak para murid yang tadi asbun gitu loh. Percaya, kabur tapi. dibatasi, tahu corona besok tinggal disemprot ini itu. Kita belum ada yang tahu yang jelas itu, Bapak. Kita tunggu saja kabar dari Kuskupan Agung Jakarta. Menurut Kuskupan Agung Jakarta, suratnya berakhir masanya berakhir sampai dengan 31 Mei. Tapi kan DKI sampai 4 Juni ya kan. Lalu beredar dari kementerian atau dari manalah ada periode-periode new normal kita gitu loh. Katanya rumah ibadah akan dibuka 6 Juli kalau dalam edaran itu ya. Ya kita tunggulah pokoknya lah. Sabar menanti. Makanya kan ada pepatah yang mengatakan orang sabar subur. Saya udah menunjukkan kesuburan saya, semoga saya sabar juga. Ya, Romo, terima kasih. Mungkin ada Bapak atau Ibu yang lain yang ingin menambahkan atau mendalami pertanyaannya. Iya, Ibu Beatrice mau tanya itu, Jeffrey. Ibu Bapak, pokoknya walaupun portal-portal masih ditutup ya, tetapi kalau portal nganterin ketupat mah akan dibuka oleh Satpam ya. Ya, saya ada pertanyaan ya. Iya. Waktu minggu lalu teman saya tuh adiknya meninggal di rumah duka abadi. Itu dapat pastor tuh Roma tuh datang gitu. Terus tutup peti segala macam ada, dan sebelumnya juga dapat perminyakan. Iya. Kok boleh? Ibu Bapak, pasti Romo yang melakukan itu dengan mengindahkan protokol yang berlaku. Pasti ketika memberikan itu tidak seperti yang biasa dilakukan. Saya pun kalau mau memberikan sakramen perminyakan di masa pandemi ini selalu bertanya, ya, sakitnya apa, di mana, protokol rumah sakitnya apa. 2 minggu yang lalu ada ketua lingkungan yang menghubungi saya untuk memberikan sakramen perminyakan di rumah sakit Premier. Saya telepon ke istrinya, kamar nomor berapa? Lalu istrinya bilang, Romo, orang saya aja disuruh tunggu di rumah, tidak boleh di rumah sakit ada yang ngunjungin Romo. Oh kok ketua lingkungan minta perminyakan gitu ya. Jadi tergantung protokolnya Ibu. Saya hari Sabtu lalu saya kira memberikan sakramen minyak suci di lingkungan Fransiskus Saverius. Seorang oma usia 86 tahun karena sudah 3 hari tidak makan. Oma ini ada di rumah. Jadi bisa diberikan sakramen minyak suci sesuai dengan protokol yang berlaku, saya kira. Dengan pakai masker, dengan... Saya tidak akan memberikan sakramen minyak suci di saat ini,
dengan menggunakan tempat minyak saya, lalu kapasnya kapas yang akan saya pakai berulang-ulang itu tidak akan saya gunakan. Saya akan menggunakan di tempat yang khusus, saya pakai 1 kali, lalu saya akan kapas itu saya letakkan di sumur suci ya. Itu protokol yang diajarkan dari Kuskupan Agung Jakarta. Sama seperti tutup peti segala macam. Terakhir saya juga pernah memberikan tutup peti, ada umat di wilayah 1 di Oasis itu ya dengan protokol yang begitu ketat. Tidak boleh lebih dari setengah jam misa, tidak boleh. Social distancing, physical distancing, berjarak, yang hadir hanya 10 atau belasan orang. Lalu ada juga pengalaman kayak gini. Belum lama, saya kira minggu lalu, saya diminta untuk memberikan misa tutup peti di Grand Heaven. Oke, saya bilang sakit apa? Sakit jantung. Saya kira dari wilayah 3 ini. Oke, saya siap. Oke, sore. Oke, nggak usah dijemput, saya jalan sendiri, saya bilang. Tapi ternyata di sana mengabarkan tidak bisa, Romo. Tidak jadi. Karena dicurigai ini adalah suspek COVID. Jadi yang kayak gitu-gitu harus diindahkan protokol-protokol yang berlaku. Saya kira yang pengalaman Ibu ceritakan tentang Romo yang memberikan perminyakan, juga misa tutup peti dengan mengindahkan protokol-protokol yang berlaku itu. Jadi tidak bisa sembarangan, iya oke gitu loh, tiba-tiba datang ke sana justru kita malah menjadi karier, menjadi penyebar, atau kita yang terkena virus itu. Nah itu yang jangan sampai kayak gitu. Kita harus saling menjaga. Saya kira itu Ibu. Ya, terima kasih Romo. Ya. Ya. Terima kasih Ibu Beatrice. Bapak Ibu ada yang mau bertanya yang lain? Karena waktunya juga tinggal 8 menit ya. Sebetulnya ada, saya mau tanya lagi, boleh nggak? Boleh Ibu, kita sampai jam 10 malam nih. Enggak, ini yang masalah ini bukan karena COVID ini ya. Saya cuma melihat akhir-akhir ini kita tuh ada COVID, terus katanya hoax apa enggak itu ada tawon pembunuh. Pernah dapat ya barangkali. Saya berpikir itu kok bertubi-tubi kita ini gitu. Lalu apakah itu yang namanya kiamat bukan sih, Romo? Bukan. Pasti bukan. Ibu, yang namanya kiamat, the end of day itu nggak ada yang tahu ya. Di dalam firman aja dikatakan bahkan anak manusia sendiri nggak tahu. Yang tahu hanya Tuhan Allah gitu loh. Ntar kalau saya jawab ini kiamat, saya kok kayak Tuhan Allah gitu. Jadi nggak ada yang tahu tentang kiamat. Kita hanya diminta untuk waspada dan berjaga-jaga. Kita hanya diminta untuk itu. Saatnya kapan kita nggak ada yang tahu. Romo ya. Nah, firman Tuhan hari ini kan bagus ya Ibu ya. Firman Tuhan hari ini mengatakan begini. Kamu masih ada di dalam dunia dan di dalam dunia banyak penganiayaan. Tetapi jangan takut tadi Tuhan katakan. Sebab aku telah mengalahkan dunia. Wah, Tuhan ngasih kata-kata itu ya. Dia sendiri yang udah mengalahkan dunia dan betul dia tunjukkan dengan apa? Dengan bangkit naik ke surga. Dan dia mengutus rohnya untuk menyertai kita senantiasa sampai dengan akhir zaman. Jadi jangan juga kita begini loh. Aku percaya sama Tuhan. Aku tidak takut corona. Ayo ludahin aku, ludahin. Jangan juga kayak begitu. Itu keliru ya. Saya kira percaya beriman kita tapi bukan untuk mencobai Allah. Saya kira. Saatnya kapan itu kiamat nggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu, kita hanya diminta untuk berjaga-jaga dan waspada. Saat kita ke gereja hanya napas nikmat, Natal, Paskah, nikah, dan mati, saya kira itu adalah kiamat iman kita. Saya kira. Orang-orang yang udah jarang ke gereja. Udah menyongsong kiamatnya sendiri. Itu. Oke, terima kasih Romo. Sama-sama Ibu.
Bapak Ibu ada yang masih mau bertanya? Gak ada yang tanya, saya udah makan belum gitu. Sudah diantar, sudah di. Oh, Ah. Yang di PowerPoint tadi sudah ditanyakan semua emang? Kayaknya ada yang belum kan? Sudah dijawab semua? Belum ditanya udah dijawab. Iya, sudah, ini udah mengcover PowerPoint. Sudah komplit jawabannya. Sudah. Oh iya. Oke. Kalau tidak ada yang Bapak Ibu mau tanya lagi, mungkin Ibu Kayah, Bu Kaling mau nutup ini. Kayak. Itu Ibu Inge mau tanya Pak Dwi. Oh, Ibu Inge. Oh, iya. Ntar penasaran nggak bisa tidur, ntar saya domelin sama Arden. Tanya dulu, Bu Inge. Romo, kalau kita tidak sempat menerima sakramen perminyakan, bagaimana Romo? Saat udah mau ini nih ajal nih Bu ya, tapi tidak sempat menerima sakramen perminyakan. Itu kita mati dalam damai atau tidak gitu kan? Betul. Ya. Ibu bapak, saudara-saudari, ada yang namanya begini. Ada yang namanya menerima sakramen kerinduan. Seperti komuni, saat ini yang kita terima adalah sakramen komuni kerinduan, komuni batin sebutannya gitu ya. Sama, ketika memang tidak bisa untuk diterimakan sakramen minyak suci, saya kalau ada orang yang minta sakramen minyak suci, saya selalu tanya 3. Pertama, mau nggak kalau didoakan dimasukkan dalam intensi hari Minggu? Saya akan tanya itu. Yang kedua, mau nggak didoakan secara video call? Saya akan tanya gitu. Kalau memang sangat yang 1, 2 ditolak, baru yang ketiga saya akan tanya detail-detail. Kalau memang harus dilakukan sakramen perminyakan, detail-detail untuk apakah saya bisa memberikan sakramen perminyakan itu dengan mengindahkan protokol yang berlaku ya. Apakah meninggal dalam damai? Saya percaya sekali yang namanya menerima sakramen secara kerinduan, dan itu diajarkan oleh gereja, ada dalam hukum gereja. Jadi ketika orang rindu untuk menerima sakramen tetapi tidak dapat, nah itu bisa didoakan Ibu. Bisa didoakan untuk menerima sakramen secara kerinduan itu bagi mereka yang sakit. Damai apa kagak, diterima apa kagak di surga, kalau gereja sih mengajarkan ada yang namanya sakramen kerinduan, dan itu diakui oleh gereja. Diterima sama Allah apa kagak, nah itu kan sekali lagi urusan Allah. Saya nggak tahu gitu loh. Oke. Soalnya waktu kecil tuh saya ada seorang pastor sakit, masuk rumah sakit, lalu pastor temannya datang buat ngasih perminyakan, ditolak sama rumah sakit, tidak boleh masuk. Akhirnya pastor itu meninggal tanpa sempat diberi sakramen perminyakan. Jadi sampai sekarang nih di pikiran saya tuh masih, aduh kasihan banget ya itu pastor gitu. Sampai sekarang. Waktu itu umur saya sekitar 8 tahunan. Oh, lagi lucu-lucunya. Thank you, Romo. Emang sekarang kagak lucu Pak Inti? Buat Pak Albert, lucu buat Pak Albert aja. Thank you, Romo. Ya. Terakhir dari saya. Romo, para Romo, dengan new normal nanti mulai diberlakukan, kan salah satu protokolnya adalah physical distancing. Nah, selama ini kita tahu bahwa misa jam 9 pagi hari Minggu itu kan misa paling istilahnya jam prime time lah, prime time-nya misa selalu penuh, ya. Nah, apakah dengan berlakunya new normal nanti mungkin nggak misa yang 4 kali itu dibagi per wilayah gitu Romo, untuk menghindari penumpukan di prime time tadi di jam 9 tadi. Mungkin nggak itu Romo? Pasti nanti akan disiapkan skenario atau rekayasa
untuk mengatur itu. Saat ini Dewan. yang saya bisa katakan pasti nanti tidak seperti gereja yang lalu, pasti ya. Kan ada pengaturan, tapi pengaturannya macam apa nanti akan dipikirkan setelah ada himbauan dari Keuskupan Agung Jakarta, saya kira. Saat ini saya dengar dari seksi liturgi sudah membuat draft tentang new normal. Ya, yang mohon saya untuk membacanya. Nah, saya mau lihat gitu loh, yang mereka siapkan kayak apa. Tapi pasti akan berbeda dari yang biasa, yang dulu-dulu kita pernah buat. Kayaknya besok kan ini kan physical distancing juga tidak boleh ini kan, kantong kolektor nggak boleh beredar begitu kan, itu kan sarana penularan gitu loh. Jadi nanti kolektornya nggak dipegang pakai tangan tapi diopernya pakai kaki nanti. belum tahu, nanti dipikirkan oleh Bu Yati saya kira. Iya. Begitu. Oke. Bapak Inti ya. Ibu Ya, Bapak makasih, ada Romo. lagi yang mau tanya supaya nggak penasaran, nanti jangan sampai nggak bisa Tidak bisa tidur tidur nanti. dan jadi mimpi buruk ya. Jangan ngelihat saya terus jadi mimpi buruk ya. Semoga dengan ngelihat saya Maromonong jadi mimpinya indah gitu. Agak yang terakhir Romo. Kenapa tiba-tiba Romo rambutnya jadi belah tengah? Karena belah pinggir. Ya. Salonnya beda, Pak. Saya kan cukur sama umat wilayah 6 ya, sama Bapak Ari namanya. Dia datang waktu itu. Romonong juga cukur, potong, kita sama-sama cukur. Lalu Pak Ari bilang gini kepada saya, Romo ganti gaya lah, biar fresh katanya. Wah, dalam hati berarti dulu saya kagak fresh, muka saya sumpah berarti. Ya saya ikutin aja lah, ikutin penata gaya, hairstylist. Wah elah. Padahal cukurnya di dapur sebelah kandang anjing. Yang penting jangan dikeriting Romo ya. Saya sih rencana mau saya bule-bulein kayak Ibu Inga dan Bu Kaya. Ya, atau Yunfat kan. Yang terlalu Yunfat. Ya, Bu Kaya. Ya. Nah, pokoknya kayaknya selama ini Romo Luki sama Romonong hariannya semakin bagus banget loh. Luar biasa, Bang. Wah, terima kasih. Karena renungan Romo kan kami bagi-bagi mau buat teman-teman. Mereka bilang, wah Romo Luki, Romonya lucu ya. Banyak, Romonong juga sekarang semakin bagus mau. Ya, Ibu Bapak ada pertanyaan lagi? Ini sudah tidak ada berbuka karena puasa sudah habis, kecuali yang dulu puasanya banyak batalnya ya kan. Sekarang dibayar ya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Mungkin Selamat makan ya semuanya. Ya Pak Dwi. Ya, Bu Kaya mungkin bisa ditutup Bu Kaya dengan doa makan. Bu Ingi biasa doa makan Bu Ingi. Aktivitas tangan mungkin Bu Kaya. Kalau di rumah Bu Yani biasanya ada babi panggang bangka. Iya. Ayo dikeluarkan babi panggangnya. Babi panggang virtual, Oh, yang virtual. Bubur, buat Bu Yani bubur. Inilah yang saya nggak suka dari pertemuan virtual ini, bubur dan babinya virtual juga jadi. Bu Yani mana hilang? Bu Yani hilang ya Bu Yani.
Romo, kalau udah Romo, sekarang ini yang ngasih siapa mau yang nganter mau? Spiritual juga. Saat ini yang masak Ibu Ros, tapi Ibu Ros kan juga libur. Nah, ada liburnya. Jadi sistem karyawan di San Mare itu shifting 4-3, 4 hari kerja, 3 hari kerja di rumah. Kalau Mbak Ros kerja, Mbak Ros yang masak. Kalau nggak ada Mbak Ros, tapi malam kita nggak ada yang masakin. Itu biasanya ngangetin dari yang siang kalau masih ada sisa. Tetapi umat Allah baik. Salah satunya Ibu Yani Yosep. Ibu Yani Yosep tuh selalu memberikan perhatian. Selalu kirim. Ya, Ibu Yani Yosep. Termasuk dia tahu nih Lebaran nggak ada yang masakin kami, dia kirim lontong. Tapi kebetulan lontongnya udah habis, Ibu Bapak. Enggak. Terima kasih pokoknya, terima kasih. Ada lah umat Allah pokoknya yang nganter, yang ngirim gitu loh. Kami tidak pernah kelaparan. Ya. Ayo, tutup. Bukaya mungkin bisa ditutup. Ada suara bule. Ada suara apa ya? Suara TV di rumah Bu Beatrice. Ya mungkin ada salah satu TV ya. No, Bu Beatrice mute langsung suaranya nggak ada. Bukaya lagi nonton Donald Trump. Kedengeran nih Bu Beatrice nih. Ya Bukaya, mungkin bisa ditutup Bukaya. Iya Bukaya udah nutup Pak, dia udah ngomong tapi mic-nya di mute. Mic-nya di mute. Mic-nya dibuka dong Kaya. Tuh Bukaya udah ngomong, mulutnya udah ngomong dari tadi. Kai, mic-nya dibuka Kai. Bukayanya hilang. Iya tahu, makanya nggak respon Bukaya ya. Saya udah bantu unmute kan lewat admin. Ya sudah, pengabdian sudah. Tapi yang bersangkutan nggak nggak kasih izin. Hah? Masa? Enggak. Oke. Enggak tahu kali. Nah itu Bukaya. Bu ingat dengan berkat Romo. Oh, Fatma ada. Kan tadi udah diberkati. Sudah berkat tadi. Oh ya udah ya, lupa. Ya. lupa. Udah berkat. Kita foto aja. Foto, kita foto. Oh. Mari angkat jempol, foto. Tolong difoto. Bisa difoto. Sebentar ya. 1, 2, 3. Thank you. Oke. Terima kasih. Sehat-sehat semua. Jangan lupa datang ke gereja ya. Bye-bye. Sehat semua. Bye-bye. Rajin ke gereja. Aktif ya. Ya, selamat. Udah. Bisa di-share. Udah. Sudah. Aku